Oke. Assalamualaikum Bu Dwi, bagaimana kabarnya Bu Dwi pada pagi hari ini? Waalaikumsalam Bu Mulya. Alhamdulillah baik dan sehat. Bu Mulya bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya kalau Bu Dwi sehat. Saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Iya Bu, Alhamdulillah. Senang juga mendengar Bu Mulya sehat. Ada apa ya Bu? Apakah ada masalah atau ada yang bisa saya bantu Bu Mulya? Ini Bu, saya mau sedikit bercerita tentang masalah saya. Namun saya bingung Bu, mau mengutarakannya kepada siapa, kemana. Kira-kira apakah Bu Dwi ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya yang jenengan. Insya Allah ada waktu Bu Mulya dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Ini saya juga lagi ada jam kosong tidak mengajar. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bu sebelumnya. Jadi gini Bu Dwi, beberapa hari ini, belakangan ini juga saya sering tidak nyaman Bu, kepikiran terus, kemudian hati tidak tenang. Saya juga kayak linglung gitu Bu, bingung. Hmm, jadi itu em, makanya beberapa hari ini saya lihat kok Bu Mulya agak kebingungan begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Iya Bu, dari percakapan nanti kita ini nanti saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu setelah saya bercerita dengan Bu Dwi. Insya Allah nanti saya akan bercerita tentang keluh kesah saya selama ini Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan selain hanya berkeluh kesah, Bu? Iya Bu, saya berharap dengan bercerita dengan Bu Dwi tentang keluh kesah saya, nanti saya dapat mendapatkan solusi atau strategi untuk masalah saya ini Bu. Ya, 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 ya. Baik, Bu Mulya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan ya, Bu Mulya ya, dari masalah yang sedang dihadapi Bu Mulya. Amin, amin, Amin. ya rabbal alamin. Tapi Bu, kalau boleh tahu, eh, sebenarnya ada masalah apa ya, Bu? Iya, Bu. Ada terkait siswa saya di kelas. Dia dulu Mm-mm, anaknya pinter, bersemangat mm-mm. gitu. Tapi akhir-akhir ini anaknya kalau saya lihat itu sering murung, diam di kelas, bahkan sering mengantuk, Bu. Bahkan pernah di jam guru lain itu sampai tidur, Bu. Hmm, siapa ya, Bu? Soalnya sih kan anak kelas 11 keperawatan itu banyak ya, Bu ya. Kira-kira yang mana, Bu? Iya, Bu. Bu Dwi tahu ndak si Rizky itu loh, Bu, yang Dwi Rizky, yang anaknya tinggi, Heeh, agak gemuk, cantik, mm-mm. pokoknya yang biasa dandannya agak menor Hmm. itu loh, Bu. Oh, ya, ya, ya. Nggih, nggih, nggih. Iya, tahu, Bu. Ah, tapi memang kenapa ya, Bu Rizky? Kelihatannya dulu waktu kelas 10 sih baik-baik saja begitu. Iya, Bu. Pas jam pelajaran saya itu saya amati si Rizky setiap jam saya itu sering murung, kemudian diem di kelas, kemudian ngantuk, terkadang bahkan malah sempat tidur gitu, Bu. Wah, sudah gimana ya, Bu? Beda jauh sama yang dulu, Bu. Masa sih, Bu, Rizky seperti itu? Padahal waktu kelas 10 itu si Rizky itu anaknya rajin, bersemangat, ceria, begitu. Juga dalam mengikuti pelajaran dia itu selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, nilai-nilainya juga bagus-bagus, begitu Bu Maya. Tapi kok sekarang seperti itu? Iya, Bu. Maka dari itu saya mau menemui Bu Dwi, mau bercerita. Mungkin dengan bercerita dengan Bu Dwi nanti saya dapat solusi, Bu.
Karena saya bertanya kepada bapak ibu guru yang lain yang mengajar kelas 11 keperawatan, sama kalau mengenai Rizky yang suka tidur itu, Bu. Seperti itu akhir-akhir ini kebiasaannya. Mmm, jadi semua guru tahu ya, Bu, ya, tentang, Rizky yang sekarang nggih? Iya, Bu. Kemudian, Bu, eee, sudah pada tahu semua ini, apa yang dikatakan bapak ibu guru yang lain itu, Bu? Sama, Bu. Rizky kalau di kelas itu seperti anak yang sudah malas belajar gitu loh, Bu. Ada yang mengatakan kalau Mmm. sekarang kelihatan seperti orang yang kecapean kayak habis kerja gitu. Oh, jadi itu masalahnya. Apakah Bu Mulya sudah bertanya pada Rizky, Bu? Sudah sih, Bu. Kemarin saya sempat mengajak si Rizky ke ruang BK untuk menanyai si Rizky terkait kebiasaannya yang sering mengantuk, kemudian sering murung, dan kelihatan kecapean seperti itu, Bu. Si anak saya ajak ke ruang BK, kemudian saya tanyai beberapa pertanyaan. Oh, jadi sudah dipanggil Bu Mulya nggih, untuk Nggih. ditanyai pertanyaan terkait masalah yang dihadapi oleh si Rizky ini. Nah, setelah ditanya Bu Mulya, informasi apa yang Bu Mulya dapatkan? Iya, Bu, ada beberapa informasi lumayan sih, Bu, lumayan banyak informasi yang saya Mhm. dapatkan tentang Rizky ini. Oh, Informasinya seperti ini, Bu. Kalau Rizky heeh. berkata, setiap malam itu Rizky ikut membantu orang tuanya berjualan nasi kucing, Bu, yang dekat dengan Puskesmas Oh itu loh, Bu. oh, iya Lalu, iya, Bu, jenengan tahu kan? Nah, mhm. selain itu, ternyata, Bu, keluarga Rizky itu jatuh bangkrut, sehingga orang Oh. tuanya itu banyak hutang. Sehingga orang tuanya ini mulai dari nol lagi, Bu, dengan membuka usaha jualan nasi itu. Dan Rizky setiap malam itu membantu orang tuanya juga untuk berjualan nasi kucing. Mungkin itu ya, Bu, masalah yang dihadapinya ya. Oh, begitu, Bu. Nah, jadi karena keadaan ekonomi ya, Bu, ya, sehingga si Rizky ini harus membantu orang tuanya jualan nasi kucing di depan apa? Puskesmas itu ya, Puskesmas, Bu, ya? ya, Puskesmas Randu tuh, Bu. Padahal itu untuk jualan nasi kucing kan sampai larut malam. Iya, Nah, kalau memang kalau terus membantu sampai malam sih eh, ini mengantuk mungkin di pelajaran ya, Bu. Nah, nggih. Bu Mulyah, setelah tahu informasi yang sebenarnya, apa yang bisa Bu Mulyah lakukan terkait hal tersebut, Bu? Nggih. Kalau rencana saya nanti, Bu, saya akan menemui Rizky lagi, Mhm. agar nanti saya minta Rizky untuk membagi waktunya untuk belajar. Ya boleh Rizkynya membantu orang tua, tapi kan belajar itu wajib ya, Bu, jangan sampai Mhm. Mhm. tertinggalkan. Takutnya nanti nilai Rizky yang awalnya bagus, nanti kan jadi Mhm. merosot kan kasihan juga, Bu. Iya, sebenarnya itu sudah bagus, Bu Mulyah. Akan tetapi bagaimana kalau Rizky kesulitan untuk membagi waktunya, nggih? Karena kan harus membantu orang tuanya. Kita tahu bahwa kalau berjualan nasi kucing itu sampai larut malam begitu. Nah, kalau Iya ya, Bu, heeh. betul Nah, juga ya. jadi mungkin kesulitannya si Rizky ini adalah membagi waktunya ini loh, Bu. Iya, Bu, betul sekali. Oh Terus iya, gimana ya, Bu? bagaimana kalau Bu Mulia menemui orang tuanya Rizky saja, Bu, untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi pada Rizky di sekolahan. Jadi Bu Mulia bisa menceritakan kondisi Rizky di sekolahan kepada orang tuanya. Jadi ada Wah, betul juga ya, Bu. Kok saya nggak kepikiran ke sana ya. Kalau menurut Bu Dwi nih,
kondisi orang tuanya seperti itu, bagaimana ya Bu mental Rizky itu? Iya ya, Bu. Terkait mental Rizky yang awalnya terbiasa dengan gaya hidup yang serba kecukupan, pastinya sekarang mentalnya pasti down lah, Bu ya. Nggih. Apalagi dengan dulunya yang cuma minta uang langsung dikasih, sekarang harus bantu bekerja orang tuanya, belum lagi di hadapan teman-temannya yang semula dia glamor, dia sekarang menjadi seperti itu. Nah, Iya Bu, kasihan kalau ya. saya lihat itu kasihan sekali Bu sekarang itu. Kayak sering murung terus itu, ya Allah, seperti itu Bu. Oh, iya iya iya. Kemudian ini, eh Bu Mulia kira-kira setelah bercerita dengan saya, Bu, apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Iya Bu, alhamdulillah terus terang ini saya merasa agak lega Bu. Tapi masih ada sedikit yang mengganjal dalam hati saya Bu. Hmm, apa masih ada persoalan yang lain, Bu, terkait dengan si Rizky ini? Ini Bu, suatu hal yang membuat saya resah dan terus kepikiran, bahkan di rumah pun masih kepikiran Bu tentang masalah ini. Sehingga pekerjaan saya itu agak terbengkalai Bu akhir-akhir ini. Gitu ya, Bu. Karena Iya. si Rizky ini ya. Kira-kira apa yang membuat Bu Mulia ini merasa sedih dan resah selama ini sampai terbawa di rumah ya, Bu? Iya, ini loh Bu, si Rizky ini kan sekarang kan orang tuanya lagi Mhm. bangkrut itu ya Bu. Iya, Nah, yang tadi akibat nggih. itu si Rizky sampai hari ini masih memiliki tunggakan administrasi Bu sampai 5 bulan dan semua biaya lainnya pun belum dibayar Bu. Sebentar lagi kan ini Oh, kan ujian ya Bu, kalau di mhm, sekolah kita kan kita tahu untuk ujian kan biasanya ada surat edaran untuk penyelesaian administrasi ya, Bu. mmm. Jadi Bu Mulia sudah memberitahu Rizky tentang hal tersebut? Sudah sih, Bu. Saya sudah memberitahu Rizky dan juga biasanya kan saya share juga untuk ke orang tua di grup wali murid untuk mengenai penyelesaian administrasi agar segera diselesaikan, gitu. Mmm. Kalau orang tuanya, Bu, apa Ya, juga sudah diberitahu? sudah, Bu, tapi cuma via WA, belum saya datangi. Begitu. Sebenarnya sih Bu Mulia ini sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur ya, Bu. Si Rizky sudah diberitahu, orang tua juga sudah diberi informasi. Jadi Bu Mulia ini sudah menurut saya sudah sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah kita. Nggih. Oh iya, Bu, saya mau bertanya, kira-kira apa lagi ya, Bu, yang dapat saya lakukan terkait masalah tersebut? Jadi menurut saya Bu Mulia, ini Bu Mulia ini sebaiknya menceritakan permasalahan, keadaan dan kondisi sesungguhnya kepada kepala sekolah saja, Bu. Mmm, Siapa tahu nanti ada biaya keringanan untuk si Rizky ini. Karena kan di sekolah kita juga ada anggaran untuk ini, Bu, untuk dana sumbangan untuk pengurangan ini, untuk peserta didik ini. oh iya ya, Bu, di sekolah kan ada itu ya, Bu, apa ibaratnya kayak sumbangan bagi siswa yang Iya, kurang untuk mampu subsidi, gitu ya, untuk Bu? heeh, Anak subsidi untuk yatim anak kurang piatu, mampu. heeh, Iya, nggih. iya. Ya Bu, insya Allah nanti setelah ini saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk membahas Mhm, permasalahan tersebut agar si Rizky juga tidak kepikiran mengenai biaya tersebut dan saya harap nanti bisa lebih fokus dalam pembelajaran seperti yang dulu Bu. Yang awalnya mmm. dulu rajin, murah senyum gitu, nggak cemberut atau murung seperti sekarang ya Bu ya. Wah, subhanallah, luar biasa ya Bu Mulia ya, langkah penyelesaian yang
Bu Mulya ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu, mulai dari awal pembicaraan kita sampai tadi masalah biaya ya, Bu, ya. Ya Bu, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa agak lega Bu, karena jujur saya takut salah dalam melangkah dan menyelesaikan permasalahan ini. Hmm, sebentar, Bu, ini ada adzan itu. Oh, iya Bu. Kita eh, Nanti dipotong aja Bu, diteruskan ya. eh, nanti saya minta tolong Bu Mulya lah untuk memotongkan. J. Nggak bisa saya kalau soal potong memotong. J. Saya bisa aja motong cabai. Di Canva nanti Bu, pakai Canva nggak apa-apa. Oh iya. Bu, ini nanti ngisi refleksi itu ya Bu. Kalau Oke. kemarin sih saya sudah mencoba mengisi, nanti disamakan saja nggak apa-apa Bu. Oh Tinggal iya. ganti nama CGP-nya. Oh iya, siap. Terima Wong, kasih. wong satu kelompok juga. Oke, terima kasih Bu Mulya. Wah, Hmm. ini kalau begini jadi benar-benar coaching ini, Bu. Saya Nggih. mendapatkan solusi. Ini sudah dilanjut atau nunggu azan, Bentar, Bu? Bu. Nggih. Belum selesai nih. Bentar. Nggih. Waktu kita masih berapa, Bu? Masih sekitar 10 menit, Bu. 12 Oh, menit lah untuk iya. kembali ke room. Iya. Ini tadi yang Bu Dwi itu sudah 15 menit malah. Ini Oh kan ini masih nggih, masih ada tinggal tanggung tanggung jawab jawab ya? sama refleksi ya, Bu. Mhm. Hmm? Di sini deket banget sama masjid, Bu. Nggih, Jadinya Bu. kenceng banget. Nggih. Ini saya share ya, Bu. Nah, itu yang refleksi lewat HP aja nanti tak share ke link.
jenengan. Baik, sudah Bu, Nggih, kita mulai ya. nggih. Kita ke tanggung jawab ya Bu? Iya, Bu. Iya, saya ya. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur, Bu. Pada akhirnya Bu Mulya sudah merasa lega. Iya, Bu Dwi, alhamdulillah sekali. Hmm, iya. Terus dari yang sudah Bu Mulya rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu ya, Bu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Iya, Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Saya akan terus belajar terkait beberapa kasus yang terjadi kepada siswa dan cara menanganinya. Dan saya juga akan melakukan kolaborasi dengan pihak yang lain terkait suatu masalah dengan siswa. Untuk batas waktunya, Bu, akan saya selesaikan secepat mungkin kalau ada suatu masalah seperti ini lagi. Hmm, lalu selanjutnya Bu Mulya, dukungan apa yang kira-kira Bu Mulya butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini, Bu, saya juga masih dalam pikiran. Saya berusaha berkomunikasi dengan teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa itu. Saya berkolaborasi dengan guru agama, PKN, kemudian wali kelasnya juga, Bu. Biar Hmm. nantinya si Rizky ini menjadi siswa yang kembali seperti dahulu. Hmm, ide bagus sekali, Bu, itu. Memang dalam kita menjalankan tugas itu perlu berkolaborasi dengan semua guru yang ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi peserta didik kita, baik guru PKN, guru agama. Nah, itu memang sangat penting untuk kita ajak berkolaborasi, nggih. Ya, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Mulya dan Oke. Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, begitu Bu. Iya Bu, amin, amin, amin. Terima kasih banyak loh Bu atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukan dari Bu Dwi, sehingga sekarang saya lebih merasa enakan dan lega Bu. Nah, semoga nanti juga Bapak Ibu guru yang lain bisa menjadi teladan yang baik ya Bu untuk murid kita nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Mulya. Terima kasih kembali Bu Mulya sudah berkenan bercerita pada saya, Bu. Sudah mempercayakan bercerita pada saya. Oh ya, Bu. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan percakapan ini, Bu Mulya? Iya Bu, alhamdulillah saya sedikit lega karena sudah berbagi cerita sama Bu Dwi untuk mendapatkan solusi yang baik mengenai permasalahan yang sudah terjadi pada peserta didik saya ini, Bu. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Nggih, Semoga Bu. permasalahan Bu Mulya ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana Ibu tadi dan segera apa, Bu, kondisinya membaik. Bu Amin. Rizky Iya, Bu. juga kembali ceria seperti sedia kala. Nggih. Mohon maaf, Bu, ini kan sudah mulai masuk jam Mhm. ketiga nggih. Ini jadwal saya mau Iya. mengajar. Terima kasih ya, Bu, sebelumnya. Terima kasih sekali sudah membantu saya. Mhm. Baik, Bu Mulya, terima kasih kembali. Saya juga Nggih, terima kasih. Saya juga nggih. mendapat ini ilmu juga tentang masalah yang dihadapi. Seandainya saya nanti mendapatkan masalah seperti ini, saya bisa meniru langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Mulya. Ya, terima kasih ya, Bu. Mohon maaf loh kalau ganggu waktunya. Sampai Tidak, ketemu di Bu. cerita
lainnya ya, Bu, ya. Iya iya, Bu, iya, Bu. Jangan sungkan-sungkan bercerita kalau ada masalah. Nanti kalau saya ada masalah, saya kembali bercerita pada Bu Mulya. Gantian ya, Oke. Bu, ya. Nggih, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.